Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izu Rahma Putri, NIM 274. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang gaining an understanding of the client system of internal control. Pada subbab pertama terdapat internal control defined. Pengendalian internal merupakan konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, seperti sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Ketika elemen-elemen ini digabungkan, mereka mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, maka mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal atas semua perikatan audit. Pada slide selanjutnya, yakni tentang tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian menghubungkan pemahaman auditor tentang mengapa pengendalian itu penting dan masalah yang dirancang untuk dicegah. Alasan organisasi menerapkan pengendalian adalah untuk memastikan kesalahan dalam pemrosesan transaksi tidak terjadi. Dan jika terjadi, kesalahan ini diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat. Terdapat 7 tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum. Yang pertama yakni nyata. Terdapat kontrol yang diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan. Yang kedua yakni direkam. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi. Yang ketiga yakni berharga. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Yang keempat yakni diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima terdapat diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Keenam terdapat disposting. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar. Yang ketujuh yakni tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Selanjutnya yakni pengendalian internal tingkat entitas. Komponen pengendalian internal tingkat entitas dibagi menjadi 6, yakni lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, sistem informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, pemantauan pengendalian, dan pengendalian internal dalam entitas kecil. Komponen pengendalian internal tingkat entitas dapat membantu dalam menetapkan tingkat skeptisisme profesional yang tepat. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, serta harus mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama terdapat komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua terdapat komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang keempat filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang kelima struktur organisasi. Yang keenam penetapan wewenang dan tanggung jawab. Serta yang ketujuh kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Selanjutnya proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas merupakan proses untuk mengidentifikasi dan merespons risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan. Risiko dapat muncul atau berubah sebagai akibat dari banyak perubahan pada organisasi dan lingkungan tempat beroperasi. Selanjutnya yakni sistem informasi dan komunikasi.
Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Informasi dibutuhkan tingkat entitas untuk menjalankan bisnis, dan juga untuk membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan, operasi, dan kepatuhan. Komunikasi merupakan proses di mana informasi diberikan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat. Selanjutnya yakni kegiatan pengendalian atau aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen yang telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian dikategorikan sebagai kebijakan dan ada prosedur yang berkaitan, yakni tinjauan kinerja, memproses informasi, kontrol fisik, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Selanjutnya yakni pemantauan pengendalian. Pemantauan sendiri memiliki arti proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagai mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagai mestinya untuk perubahan kondisi. Prosedur pemantauan berkelanjutan dibangun ke dalam aktivitas berulang normal entitas dan mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan reguler. Selanjutnya yakni pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini disebabkan sedikitnya jumlah karyawan yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Pengendalian internal tingkat transaksi. Pada pengendalian internal transaksi dibagi menjadi dua, yakni transaksi pada proses penjualan dan transaksi pada proses biaya penjualan. Pada transaksi proses penjualan, alur transaksi tipikal untuk klien yang menjual barang mencakup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Selanjutnya, transaksi proses biaya penjualan. Biaya penjualan dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, mengurangi biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersiksa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikannya. Bentuk dokumentasi yang paling umum yakni yang pertama narasi. Pada narasi, aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana. Yang kedua, diagram alir dan diagram logika. Dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Yang ketiga, kombinasi narasi dan diagram alur. Dokumentasi kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur di sebelah kiri dan narasi di sisi kanan. Yang keempat yakni daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal merupakan teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting dari memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan yang diidentifikasi.
Hal ini dikarenakan kelemahan akan meningkatkan resiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen. Area kelemahan juga akan memungkinkan auditor melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan penyajian material. Surat manajemen. Surat manajemen merupakan penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit berlangsung. Tujuan dari surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.